Pagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang telah lulus ujian advokat. Saya Richard Markus SH Cemet mengucapkan selamat atas lulus ujian advokat tersebut. Saya adalah humas dari salah satu organisasi pradi, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia, yang mana AAI itu adalah salah satu organisasi pendiri yang membentuk Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, ternyata dalam pemberkasan yang Bapak, Ibu, dan adik-adik sampaikan kepada DPN Pradi, terdapat kekurangan bahan ataupun kekurangan kelengkapan yang harus dilengkapi. Ada yang harus dilengkapi dan ada yang gugur gitu loh. Jadi coba bisa dilihat di website pradi.or.id, di pengumumannya daftar nama advokat yang lulus persyaratan untuk pelantikan di DKI Jakarta. Nah, saya di sini bacakan daftar nama peserta yang belum memenuhi syarat. Maksudnya ini kita tidak membahas namanya, tetapi kita akan membahas legalitasnya, keabsahannya. Contoh begini, tidak memenuhi masa magang 2 tahun terhitung dari lulus sarjana hukum dan SK pensiun. Patut diduga Bapak ini adalah seorang PNS. Nah, kemudian mungkin dia sedang dalam proses pensiun, entah mungkin 3 tahun lagi atau mungkin 2 tahun lagi. Nah, kemudian dia mengambil pendidikan hukum, sarjana hukum, dan dia sudah lulus pendidikan tersebut dan wisuda. Nah, dia ingin sebelum dia pensiun dia ingin menjadi advokat. Nah, itu tidak bisa. Karena pasal 3 ayat 1C, untuk seseorang diangkat sebagai advokat itu tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Sehingga Undang-Undang Advokat ini bicara nih, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi harus dipahami dulu nih konteksnya, legal standing Anda untuk jadi advokat tuh Anda nggak bisa. Harus melampirkan SK pensiun dulu. Karena advokat dilarang untuk rangkap jabatan, baik itu sebagai PNS ataupun sebagai pejabat negara. Kemudian ada lagi surat keterangan magang terbaru gitu kan, surat keterangan tidak dipidana pengadilan negeri, SKCK asli, sertifikat vaksin COVID-19. Nah, surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan itu harus melampirkan SKCK dulu. Gimana sih cara kita mendapatkan surat keterangan tidak pidana dari pengadilan? Pertama yang kita lakukan adalah kita membuat SKCK di Polres dengan tujuan pembuatan SKCK itu untuk dilantik sebagai advokat. Kemudian setelah SKCK itu terbit oleh Polres, kita membawa SKCK dan fotokopi yang telah dilegalisirnya ke pengadilan negeri. Di situ kita ke panitera hukum, ke PTSP-nya. Kita menanyakan dulu nih, saya ingin dilantik sebagai advokat. Bagaimana format surat kepada ketua pengadilan supaya saya dapat surat keterangan tidak pernah dipidana. Oke? Setelah kita tanyakan begitu, maka panitera hukumnya akan memberikan contoh surat yang dibuat oleh orang lain. Nah, kita bisa memfoto tuh surat itu untuk kita ikuti formatnya. Atau mungkin bisa ditanyakan kepada DPC di mana wilayah Anda berdomisili, atau kepada DPN Pradi bagaimana formatnya, atau kepada pengurus-pengurus Pradi yang lain. Nah, kemudian ada lagi syarat nih, ini yang belum memenuhi syarat nih. Advokat pendamping tidak terdaftar. Ini maksudnya apa? Ini adalah orang yang Anda ajukan sebagai advokat pendamping ternyata berasal dari organisasi lain, bukan Pradi.
Bisa aja dia tuh dari organisasi A, B, dan C gitu kan. Kemudian Anda ingin dilantik di Pradi, oh itu tidak bisa karena beda organisasi. Bagaimana cara mencari orang advokat pendamping? Coba ke DPC terdekat wilayah Anda, tanyakan kepada pengurus. Karena minimal untuk menjadi pengurus itu syaratnya harus 7 tahun sudah dilantik sebagai advokat dan secara terus menerus menjalani profesi advokat. Setelah kita tanya oleh pengurus, kita tanyakan dulu apa keperluan kita gitu kan. Saya ingin dilantik, apakah bisa minta surat keterangan magang dari bapaknya atau dari ibunya gitu kan. Coba tanyakan ke DPC masing-masing, Dewan Pimpinan Cabang, wilayah domisili Anda. Jika Anda berdomisili di Jakarta Timur, maka DPC Jakarta Timur. Jika Anda berdomisili di Jakarta Barat, maka DPC Jakarta Barat yang tempat untuk Anda dapatkan surat keterangan magang itu. Tidak bisa serta-merta, oh saya dari organisasi A, kemudian saya ingin supaya anak didik saya di kantor dilantik di organisasi Pradi. Itu berbeda, nggak bisa. Pradi tegas dalam hal ini untuk menolak orang dari organisasi lain memberikan rekomendasi kepada advokat magang untuk dilantik. Makanya dikatakan dalam surat ini belum memenuhi syarat. Artinya untuk pengajuan pelantikan itu tidak bisa. Dia harus mencari advokat yang lain. Ada lagi alasannya advokat pendamping belum 7 tahun dan ijazah sarjana hukum legalisir cap basah. Artinya apa? Seperti contoh saya baru 6 tahun menjadi advokat di organisasi Pradi. Apakah saya bisa menerbitkan surat keterangan magang? Tentu tidak bisa. Saya harus membutuhkan seorang advokat senior sebagai advokat pendamping untuk tanda tangan mengeluarkan surat keterangan magang. Walaupun orang menganggap itu kan cuma formalitas. Lah, malah formalitas itu yang diperlukan. Formalitas itu yang penting. Bukan cuma sekedar basa-basi loh. Jadi, kalau Anda belum 7 tahun sebagai advokat, janganlah merasa gue bisa kok menerbitkan surat keterangan magang gitu kan. Jangan, kasihan. Nanti malah yang membawa berkas ini, calon advokat ini malah gugur gitu, nggak bisa dilantik sebagai advokat. Contohnya ini kan, advokat pendamping belum 7 tahun. Terus ada lagi alasan yang lain, yang ijazah sarjana hukum legalisir cap basah itu wajib. Sama halnya kayak kita mengikuti CPNS gitu kan, mereka minta fotokopi ijazah dilegalisir sebagai syarat untuk mengikuti CPNS. Ya kita datang aja ke kampus, kita fotokopi sebanyaknya, mungkin 10 lembar, terus kita minta untuk dilegalisir. Nah, walaupun misalkan pada saat kita lulus, rektornya Profesor A gitu kan, dekannya Dokter A gitu, tapi ketika kita minta lagi itu berganti nama ya nggak masalah. Yang penting legalisir cap basah. Legalisir cap basah dari universitas. Itu syarat mutlak. Terus ada lagi dikatakan, tentang advokat pendamping belum 7 tahun itu ada peraturannya, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pelaksanaan magang untuk calon advokat. Itu tercantum dalam pasal 2. Bisa di browsing tentang peraturan Pradi ini. Kemudian ada yang usia belum 25 tahun. Ini kayaknya adik kita ini terlalu bersemangat gitu kan, lulus kuliah gitu kan, terus dia ikut PKPA, kemudian dia lulus ujian advokat pertama kali langsung lulus gitu kan, kemudian pengen cepet-cepet dilantik sebagai advokat supaya dapat label advokat muda. Ya nggak bisa dong.
Itu undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 itu jelas diatur. Berusia itu minimal tuh 25 tahun. Jadi jangan terlalu bersemangat untuk sebagai advokat muda. Karena advokat itu dunianya tuh gak seperti yang disampaikan oleh rekan kita gitu kan, yang glamor gitu. Berbeda. Jadi harus nunggu dulu usia Anda 25 tahun, baru Anda bisa dilantik sebagai advokat. Makanya Anda gugur gitu. Gak bisa untuk dilantik untuk tahun ini gitu, atau untuk yang periode mendatang. Terus ada lagi surat surat keterangan tidak pernah dipidana, KTPA advokat pendamping. Nah, bagi seorang calon advokat itu penting mendapatkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat. Ya, untuk apa? Untuk sebagai syarat untuk pelantikan. Kalau dia tidak mau memberikan KTPA-nya, ya berarti Anda cari dong advokat yang lain yang mau membantu Anda untuk dilantik. Jangan cari saya belum bisa melantik Anda gitu, belum bisa memberikan rekomendasi terhadap Anda. Tapi carilah advokat yang sudah minimal 7 tahun, tentunya mereka tuh pengurus di DPC. Coba cari DPC Anda gitu kan. Datangi dong DPC Anda, karena bagaimanapun untuk kedepannya DPC itu untuk tempat perpanjangan kartu advokat Anda. Nanti jika Anda sudah 3 tahun sebagai advokat, Anda harus perpanjang kartu, dan kartu itu akan didistribusikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi kepada DPC seluruh Indonesia. Maka oleh karena itu, sebagai calon advokat, Anda harus mengenal pengurus-pengurus DPC Anda. Ya, siapa tahu bisa dibantu gitu kan untuk surat keterangan magang. Nah, kemudian yang masih harus dilengkapi kekurangan berkas. Ini yang tadi kan belum memenuhi syarat, berarti ini udah gugur nih, nggak bisa nih dilantik sebagai advokat. Selama syarat itu tidak terpenuhi, dia nggak bisa. Nah, ada lagi keterangannya yang masih harus melengkapi kekurangan berkas. Artinya apa? Artinya jika Anda bisa cepat, as soon as possible, secepat mungkin Anda melengkapi berkasnya, maka Anda bisa diikut sertakan untuk pelantikan advokat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apa aja tuh kekurangannya? Contoh nih, SKCK asli. Nah, SKCK tuh jangan fotokopi atau legalisir. Itu harus asli disampaikan kepada DPN Pradi, gitu kan. Terus ijazah sarjana hukum legalisir cap basah dan sertifikat vaksin COVID-19. Nah, ijazah itu harus dilegalisir seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berhubung dengan sertifikat vaksin, itu ada peraturannya, instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan di masa COVID, bahwasanya peserta selain harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi, juga harus sudah divaksin. Nah, oleh karena itu Pradi sebagai salah satu organ penting dalam penegakan hukum di Indonesia mendukung program pemerintah, harus peserta yang akan dilantik harus sudah divaksin. Ternyata banyak yang belum divaksin. Banyak yang belum sertifikat vaksin COVID-19 yang belum dipenuhi gitu kan. Itu harus segera. Di mana kita bisa dapatkan vaksin? Pertama, di tempat kesehatan terdekat, yaitu puskesmas kecamatan atau RSUD kecamatan. Kita harus aktif mendatangi sarana kesehatan tersebut dan menanyakan untuk vaksin. Saya belum pernah divaksin, saya ingin divaksin. Maka harus segera datangi puskesmas atau RSUD. Bahkan kalau perlu bayar, ya kita bayar gitu di mana gitu kan, browsing aja tentang vaksin COVID-19 gitu kan, di mana kita bisa dapatkan vaksin. Ini wajib ini, karena kan kita kan mengalami wabah penyakit virus, sehingga untuk melawan virus itulah dan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, kita harus divaksin gitu. Nah, ada lagi
yang harus dilengkapi ini surat keterangan bukan dosen PNS. Kenapa? Kalau dosen PNS ya berarti bapak itu ya PNS lah, kan nggak boleh PNS menjadi advokat, itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nggak boleh lah, pensiun dulu bapak. Kalau bapak bisa membuktikan bahwasanya anda bukan dosen PNS, cuma dosen biasa di universitas swasta gitu kan, monggo silahkan ajukan pelantikan. Tapi jika anda tidak bisa memenuhi itu, maka maaf saja, tidak bisa anda dilantik sebagai advokat. Ada tuh ada syarat undang-undang. Kemudian sertifikat PKPA. Ini mungkin orang ini terlalu semangat mengumpulkan berkas pelantikan sehingga kelupaan sertifikat PKPA itu ditaruh di mana gitu kan. Ini harus segera dilengkapi. Karena bagaimanapun syarat untuk menjadi advokat bukan cuma sertifikat UPA saja, ujian profesi advokat. Sertifikat PKPA juga penting untuk dilampirkan. Karena itulah dasarnya untuk menjadi seorang advokat. Syarat menjadi seorang advokat itu apa? Sarjana hukum atau sarjana PTIK, sarjana ilmu kepolisian atau sarjana hukum militer, kan? Yang mana bukan seorang PNS, berusia minimal 25 tahun, kan? Terus udah gitu dia udah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Kemudian dia sudah lulus ujian advokat atau UPA. Nah, sertifikat itu harus dilampirkan. Itu penting sebagai legal standing kita, bahwasanya kita benar loh, kita sudah mengikuti PKPA, kita sudah mengikuti ujian profesi advokat, dan kita berhak untuk dilantik. Nah, makanya persyaratan itulah harus dilengkapi dari surat keterangan magang dari advokat pendamping yang minimal 7 tahun ya sebagai advokat. Itu dari mana bisa dilihat? Dari NIA, nomor induk advokatnya, apakah sudah 7 tahun atau belum. Contoh saya 2016, saya 16 titik sekian. Berarti saya 2016, saya dilantik pada bulan November misalkan. Maka pada tahun 2023 bulan November, maka saya sudah genap 7 tahun. Tapi saya jika ingin untuk melantik seseorang menjadi advokat, ya harus lewat dulu lah 1 bulan kawan. Misalnya Desember gitu kan, pada saat pengajuan, maka saya bisa mengeluarkan surat keterangan magang untuk merekomendasikan seorang untuk dilantik. Selama sebelum 7 tahun, saya nggak bisa. Saya nggak bisa memberikan rekomendasi kepada siapapun gitu kan, orang yang ingin dilantik. Kecuali ada advokat pendamping yang bersedia bantu saya untuk mengeluarkan surat keterangan magang tersebut gitu. Selama belum 7 tahun, ya janganlah. Ini kan walaupun cuma formalitas, tapi itu syarat mutlak dari organisasi Pradi untuk pelantikan. Sehingga nggak bisa sembarangan orang mengeluarkan surat rekomendasi. Karena ini banyak juga surat keterangan magangnya gitu kan, belum 7 tahun gitu kan. Makanya itu kalau banyak juga yang surat pernyataan bukan PNS gitu kan, atau bukan dosen PNS. Nah, itu penting. Karena itu syarat dari undang-undang, bukan anggota PNS. Nggak boleh PNS sebagai advokat, nggak boleh rangkap jabatan. Kalau Anda ingin memberikan bantuan hukum, misalkan secara konsultasi, itu bisa aja. Tapi untuk bertindak sebagai advokat, apalagi di pengadilan, Anda tidak bisa. Karena pengadilan juga punya mekanisme tersendiri. Ada e-court, electronic court, gitu kan. Bahwasanya yang bisa beracara itu hanya prinsipal atau seseorang yang diberikan surat tugas dalam jabatannya atau advokat. Di luar itu nggak bisa Anda bersidang mewakili seseorang untuk beracara di pengadilan. Itu tertutup ruang itu oleh pengadilan.
banyaknya yang ijazah sarjana hukum legalisir cap basah itu belum dilengkapi karena ya mungkin mereka nganggap sepele kali ya. Ini cukuplah fotokopi ijazah, padahal kan harusnya cap basah legalisir dari kampus. Ini harus segera dilengkapi jika mau dilantik secepatnya. As soon as possible, balik ke kampus, legalisir. Terus ada lagi, EKTP harus di DKI Jakarta. Ya iyalah, karena apa? Karena Anda ingin dilantik di Jakarta, maka Anda harus berdomisili di Jakarta. Yang mana itu sesuai dengan EKTP Anda. Kalau Anda nggak punya EKTP DKI Jakarta, ya berarti Anda harus dilantik di daerah asal KTP Anda. Misalkan, saya KTP saya di Medan, tapi saya bekerja di Jakarta. Saya berdomisili di Jakarta, tapi KTP saya Medan. Ya maka Anda harus mengajukan pemberkasan pelantikan di Medan, jangan di DKI Jakarta. Nggak bisa, itu harus sesuai dengan KTP-nya. Karena ini juga diperiksa oleh pengadilan. Jadi bukan sekadar formalitas menyerahkan berkas gitu aja. Ketika Anda menyerahkan berkas kepada Dewan Pimpinan Nasional untuk pelantikan, itu semua diperiksa, diteliti sebelum diajukan ke pengadilan. Kalau sudah berkas lengkap, baru mereka akan mengajukan Anda untuk dilantik lebih dulu gitu kan. Nah, semoga aja sih, saya berharap ini seperti ijazah sarjana hukum legalisir cap basah harus segera dilengkapi, surat keterangan magang asli harus dilengkapi, SKCK asli harus disampaikan, itu harus dilengkapi. Ini kan hal-hal yang teknis yang gak butuh banyak waktu. Apalagi bukti setor biaya pendaftaran, ini ada lagi nih, ya harus bayar lah untuk pelantikan. Masa cuma mengajukan berkas saja gitu kan. Ya semoga sih video saya ini dapat bermanfaat bagi calon-calon advokat ataupun masyarakat tentang pengen tahu nih gimana sih organisasi advokat itu gitu kan. Semua hanya Pradi aja yang menetapkan syarat sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Organisasi lain saya belum tahu ya, karena saya bukan berasal dari organisasi lain, walaupun banyak sekarang organisasi advokat yang menjamur, bahkan udah dualisme gitu kan, udah multibar gitu kan katanya gitu kan. Tapi tetap syarat pelantikan advokat harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003.